Jo. Sini Jo. Kamu tahu apa ini? Kaca. Kaca itu buatnya pakai apa? Rasa. Jadi kaca itu apa? Rasa. Rasa itu? Kaca. Kaca itu? Rasa. Ngerti kamu? Ya. Coba deh kamu bercermin. Lihat dirimu sendiri di kaca. Ingat, kaca itu rasa.
Saya undang dengan hormat perwakilan dari Mirror Gallery untuk maju, dan pemain teman-teman dari musik silakan maju ke arena. Semua pendukung, ada penari Konyil, Stella, Lia, Mila, Babang, dan Gayu. Pemeran ibu-ibu Made Dia, dan pemeran Pak Ibu Usman Andrin Maulana. Kombesar Johan Toto Wartorito, dan pemusik Bayu, Bintang, Nia, Jeko, dan Toto. Dan stand manager Indra, Rata Arisni, Taman Gajah, kru Deradi, Gusban, Joko, dan Aris, penata lampu Eko Sultan, komunikasi Rosi dan Sekar, dokumentasi Aldo, Erik, Dudi, Rama, dan Cinema Studio. Saya harapkan panggilan dengan hormat Bapak perwakilan dari Mirror Gallery yang sudah menyediakan tempat beserta fasilitasnya, kepada Pak Ipung dan keluarga besar, terima kasih banyak. Jalaran Production yang sudah memberikan dukungan moral, dan Asram Gandipuri yang sudah memberikan semangat motivasinya. Dan terima kasih buat Tempi Dance Company yang selalu disupport saya. Terima kasih buat Cinema Studio yang telah membantu. Dan kali ini terima kasih buat keluarga besar dari Mila sendiri, Bapak, Ibu. Ini hadiah khusus buat Ibu di Hari Ibu. Dan terima kasih banyak buat para dosen pembimbing. Dan inilah dia Sang Raja karya Mila Kasita Pelaku SSN. Dan saya sendiri selalu nanti pamit sampai bertemu dengan kesempatan, dan jangan lupa besok saksikan. Jojo, mana kamu Jo? Sini. Saksikan Jolo Beli Lady Pasca Sarjana Jakarta Sore. Sampai jumpa. Terima kasih semua media yang telah datang. Sampai jumpa di kesempatan. Salam budaya. Tepuk tangan yang meriah. Foto dulu bareng-bareng sih kita konyil. Foto-foto ya bareng-bareng. Ya, foto ya. Udah masuk belum nih? Wow. Bilang 1, 2, 3 ya? Udah semuanya. Udah. Aku nggak kelihatan ya di sini. Suami kesini suamiku. 1, 2, 7. 1, 2, 3. Ayo buat foto kamu Jo, ayo nih foto. Lagi dulu. Bapak Toto dan dibuat maju. Foto berdua lagi.
sebuah garapan yang fantastik ya. Walaupun saya bukan seniman kontemporer, saya lebih banyak ke seni klasik, tapi yang konstruktif. Melihat karya Mila ini ada sebuah garapan dari tradisi Jawa dengan metembang yang diolah dengan rasa sehingga menciptakan tarian. Sesungguhnya ini satu kesatuan yang utuh yang diperankan oleh manusia itu sendiri di dalam kehidupannya, karena di dalam kehidupan antara filsafat dan transformasi filsafat itu dalam kehidupan, dan ini diterjemahkan oleh Mila. Walaupun mungkin ini karena karya sastra tidak karya tari yang mungkin belum pada tingkatan kesempurnaan, tapi ini sebagai sebuah langkah awal di semester 1 S2-nya, ini sebuah karya yang luar biasa. Dan kalau orang Bali mungkin bagi saya merasakan ini taksu. Ya, saya menyambut gembira apa yang sudah dilakukan oleh Mila Rosita di dalam produksi koreografi lingkungan. Koreografi lingkungan sebenarnya adalah sebuah mata kuliah yang mungkin relatif agak baru dan tetapi memiliki sebuah kemungkinan yang lebih luas daripada mata kuliah yang lain yang biasanya hanya pertunjukan itu hanya selalu ada di panggung atau on stage. Nah, hanya saja memang koreografi lingkungan ini memiliki keterbatasan. Sebenarnya lebih cocok, menurut saya lebih cocok sebagai sebuah media eksplorasi dibandingkan atau daripada sebagai sebuah produksi pertunjukan. Itu yang menarik dari Mila itu adalah semangatnya. Di samping semangat, dia itu memiliki juga imajinasi yang kuat terhadap sebuah karya seni yang dia inginkan. Akhirnya tergambar seperti ini. Dan yang menarik lagi itu, dia itu bisa memadukan antara hal-hal yang simbolik dengan hal-hal yang dalam keseharian. Itu yang menarik, dan dia bisa masuk dalam ruang ini bukan hanya sebagai ruang pentas, tapi juga sebagai ruang untuk dia harus belajar yang banyak mempunyai makna dan sisi hal-hal yang lain yang perlu diungkap, terutama yang kaitannya dengan cermin. Saya kira itu yang paling penting. Karena bagaimanapun ada banyak ruang yang tidak memadai atau tidak memiliki tempat yang khusus disediakan untuk penonton. Penonton memang dalam hal ini lebih banyak diabaikan. Dan penari dalam hal ini mungkin akan lebih asik dengan eksplorasi masing-masing. Meskipun itu juga sudah ada proses latihan dan sebagainya. Hanya ketika itu menjadi sebuah produksi seni pertunjukan, memang kemudian ada ruang yang nampaknya sulit untuk diperhitungkan. Transformasikan ya, karena memang kita tidak bisa merubah lingkungan yang sudah tersedia, sehingga apa adanya. Nah, maka mungkin kemudian agak kurang cocok ini menjadi sebuah seni pertunjukan yang khusus untuk ditonton, karena bagaimanapun kemudian memang tidak semua penonton itu bisa secara utuh menyaksikan sajian. Hanya yang menarik, nilai yang lebih adalah bahwa ruang atau lingkungan ini kemudian menjadi sebuah media eksplorasi yang memiliki tantangan yang besar untuk mahasiswa yang berusaha, istilah Jawanya ngakali ruang itu, atau bagaimana memanage ruang. Manajemen ruang dalam hal ini kemudian menjadi satu hal yang sangat penting. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan selebihnya adalah bahwa tentunya mahasiswa atau generasi muda sekarang ini memang harus banyak belajar, mencari kemungkinan, bereksplorasi di ruang manapun. Dalam hal ini konteksnya adalah lingkungan, ya, bisa di pasar, ini bisa di galeri,
saat mungkin bisa di kampung pernah juga dilakukan, di pabrik dan sebagainya. Dalam konteks ini ruangan akan memberikan banyak hal kepada input yang nyata real. yang real kepada seniman-seniman yang mau bereksplorasi. Kalau yang dikembangkan itu sebetulnya yang terus harus dibina itu masalah kreativitas dan niatan untuk berkarya. Itu yang penting, karena seringkali kalau udah sampai puncak itu sering terus berhenti. Nah itu ya tidak boleh, harus selalu dilatih terus tentang kreativitas dan semangat itu. Jadi saya sendiri pribadi, kalau saya dibilang seniman ya, tapi mending saya dibilang pengrajin, tapi saya sangat membantu dan ingin membantu para seniman-seniman muda itu supaya nggak ngeluh-ngeluh. Jadi memang apa yang tersaji di lingkungan yang apa adanya ini, ketika kemudian harus ditransformasikan ke dalam bentuk seni pertunjukan yang panggung, tentunya kita tidak mungkin membawa sekian banyak hal yang ada di lingkungan itu di atas panggung, sehingga kemudian muncul bagaimana mencari simbol-simbol yang tepat untuk dibawa ke atas panggung. Tapi bagaimanapun memang bukan satu hal yang tidak mungkin koreografi lingkungan itu menjadi benar-benar sebuah produksi pertunjukan yang luar biasa. Kalau arah cahayanya getaran rasa ketika kita menonton itu ada antara connect antara penari, kemudian penonton, dan kemudian dengan alam itu menyatu, seperti tidak ada sebuah pemisahan bahwa ini seperti tidak digiring ke dalam suatu permainan yang dimainkan oleh Mila, tapi memang secara teratur kita itu bergerak seperti menyatu dengan alam di sini dan juga dengan kreasi tari yang diciptakan oleh Mila. Dan ini sebagai sebuah karya, Mila sudah mampu menarik emosi dari penonton, dan juga Mila sendiri memainkan tidak tunggal. Dia tidak ingin menjadi orang yang menonjol sebagai koreografer. Biasanya koreografer menonjol dan pendukung yang lainnya. Dan ini Mila itu menyatu dengan pendukung yang lain sehingga tidak ada peran utama, sehingga semuanya ini adalah pemeran utama, termasuk penonton menjadi pemeran utama dari olah rasa ini. Jadi dalam sebuah karya ini adalah satu kesatuan utuh dan juga kesempurnaan, dan mudah-mudahan taksu yang sudah dimiliki oleh Mila secara pribadi dan juga teman-teman yang berkreasi, dan ini bisa membangkitkan Jogja sebagai sebuah pusat kebudayaan. Satunya dengan cara seperti ini, berkarya di dalam masyarakat itu merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk pembelajaran dalam arti dua sisi, dari sisi seniman maupun dari sisi masyarakat, sama saling belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Dan ini menjadi tren di dalam pendidikan karakter yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mengangkat tentang kearifan lokal yang berdasarkan kehidupan yang nyata. Sebenarnya ini kalau di luar sudah banyak berkembang, sudah banyak dikembangkan juga.
bukan hanya seni pertunjukan, juga seni-seni bukan hanya sekedar tari, tapi musik juga bahkan sudah masuk ke lingkungan-lingkungan yang misalnya masuk ke pasar, dan orang juga sudah mulai jenuh dengan bentuk-bentuk pertunjukan on stage, proscenio dan segala macam yang kesannya mungkin kaku. Hanya saja sekali lagi bagaimana mensiasati ruang untuk atau memilih ruang yang tepat untuk bisa menyajikan sebuah garapan koreografi lingkungan yang benar-benar bisa nyaman dan enak untuk ditonton. Cara yang paling baru adalah seperti ini. Jadi itu menggali kearifan lokal yang selama ini belum pernah disentuh oleh seniman-seniman yang lain. Dengan cara masuk ke ruang hidup masyarakat, seniman dapat mengangkat hal-hal yang belum pernah terangkat di dalam kesenian, dan itu akan memperkaya kebudayaan Indonesia. Itu memang kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah sacred art, itu kan adalah menyangkut pola pikir. Ketika seni itu menjadi pola pikir, dia akan menjadi pandangan hidup. Dan ketika itu menjadi pandangan hidup, itu akan menjadi laku dan tindak. Kemudian itu menjadi sebuah transformasi diri, sehingga paling tidak itu sesuatu yang konstruktif dan meditatif di dalam diri, yang kemudian menjadi sebuah nilai-nilai kreatif ketika kita berkreasi dalam kehidupan. Dan inilah kekuatan yang dimiliki oleh kita sesungguhnya dengan kesenian itu sendiri. yang sangat berani sebenarnya, hanya saja memang kadang-kadang kurang perhitungan. Ya, perhitungan itu bisa jadi juga karena partner di dalam karena biasanya memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Nah, kalau banyak berdialog itu juga bisa dengan teman, bisa dengan siapapun, juga bisa dengan ruang. Dialog dengan ruang itu bisa dilakukan kalau misalnya produksi itu tidak mendadak. Karena biasanya saya yakin persiapannya hanya sekian hari atau sekian minggu. Tapi kalau misalnya ada intensitas di dalam proses, maka kemudian ada kemungkinan yang akan bisa ditemukan di dalam proses, misalnya dalam hitungan bulan misalnya. Sebelumnya sudah ada persiapan dan kemudian bermain ini bisa dilihat kemungkinan yang dilakukan di ruangan semacam ini misalnya. Apakah ruang sesempit itu memungkinkan untuk kalau penari atau koreografer bisa asik-asik saja untuk bermain di situ. Nah, tapi ketika kita bicara seni pertunjukan, maka bagaimana mempertunjukkan keasikan itu yang kemudian menjadi satu hal yang penting juga. Asik itu
kalau tidak bisa dinikmati kemudian bisa nggak asik untuk penonton. Penari bisa sangat asik. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang kurang dipertimbangkan. Harapan saya tentunya jangan tinggalkan akar tradisi kita, tetap akar itu harus menonjol sedikit, jangan mesti ditinggalkan. Dan seniman-seniman muda juga harus mempunyai basic dasar di tari tradisional, karena bagaimanapun juga pakem-pakem tari tradisional itu akan menjadi sentuhan rasa yang lebih kuat. Tapi kita juga tidak salah untuk selalu berkreativitas, karena seni itu kan dalam ratusan tahun ke depan, apa yang kita ciptakan sekarang itu akan menjadi seni klasik juga, karena seni klasik itu kan ketika 50 tahun yang lalu dan sekarang menjadi seni klasik, dan apa yang kita ciptakan sekarang itu akan menjadi seni klasik. Tapi harapan saya sebagai seorang pelaku seni ini mudah-mudahan jadi kekuatan, dan anak-anak muda paling tidak dimulai oleh kita yang muda sekarang. Seni itu adalah sacred art, seni itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sehingga seni itu memang harus muncul dari dalam diri yang menyatu dengan alam dan Tuhan itu sendiri, sehingga apa yang kita persembahkan kepada manusia itu juga menyentuh alam. Antara penyatuan musik dan musik yang tradisi dan musik kontemporer serta musik modern yang dimainkan tadi, karena saya tidak jelas sekali melihat apakah itu semua memakai musik alami atau ada yang memang memakai musik modern dalam pengertian itu sebagai sebuah teknologi. Belum saya melihat secara utuh, tapi melihat ini garapan itu ada sedikit yang terputus antara satu dengan yang lain. Itu ada beberapa olahan yang musik yang belum nyambung, seperti ada sesuatu yang terpenggal, tetapi itu dengan cantik diperankan oleh penari, sehingga tidak begitu kelihatan. Tapi sebagai seorang yang mungkin kita mencoba peka dengan musik, itu terasa ada kejanggalan sedikit mungkin, ataukah waktu pengambilan sedikit stuck antara penjedahan dari satu babak ke babak yang lain, itu mungkin yang perlu diperhalus oleh Mila. Tapi yang lainnya secara ini kostum, kemudian penggarapan dan orang-orang yang terlibat dengan peran dan penonton itu, wah, ini luar biasa sebagai sebuah karya. Terus terang saya benar-benar kagum sebagai anak muda yang luar biasa. Mudah-mudahan Mila menjadi seorang maestro tari Indonesia, karena itu dibutuhkan disiplin model seperti Mila. Mila itu mempunyai secara pribadi, walaupun saya tidak kenal lama, tetapi dari pribadi yang dia inikan sehari-hari itu pribadi yang natural dan didukung oleh memang keinginan untuk maju. Ini memang sudah langkah dan modal awal untuk sebuah penyerahan diri pada seni. Halo, selamat malam. Terima kasih buat para pendukung, buat Mama Papa, buat para sponsor, Jaren Production, terus Ashram Gadipuri, Tembi Dance Company, dan Mirror Gallery sendiri. Boleh pinjam tempatnya untuk pementasan. Pokoknya kalian keren semua. Untuk 2 minggu ini proses paling mengagetkan sebenarnya. Biasanya saya udah siap dalam beberapa hari, tapi ini amazing banget. Baru jadi karya 2 hari sebelum pentas, tapi keren semua kok, aksunya dapet. Terima kasih semuanya, aku nggak bisa ngasih apa-apa, pokoknya kalian the best. Nah, diri Pak. Udah. Dulu. Yes. Ini bencis, cowok apa cewek? Mila, terima kasih Mila atas catatan untuk Mila. Terus
terus terproses, kemudian pelahannya dinaikin, kemudian referensinya lebih ditambah, sering membaca apapun, suatu saat kami jadi penari dan seniman yang hebat. Prosesnya asik. Ya kadang bingung, yang mau mila banyak. Filming, ya asik lah pokoknya. Itu aja mila. Buat Mila ini benar-benar pengalaman aku pertama kali ya. Aku bilang terima kasih banget sama Mbak Mila udah ngajak aku. Terus juga buat untuk konsepnya keren banget. Aku suka. Terus aku juga penari itu rasanya bangga gitu ya atas semua koreo segala macam. Meskipun aku juga nggak terlalu mengerti banget karena koreo ini juga menurut aku juga difficultnya bener-bener ada gitu kan. Nah, udah gitu kalau kritiknya sih menurut aku ya kalau nggak ada sih ya, soalnya aku belum pernah, baru pertama kali, jadi aku belum tahu misalnya ada yang lebih atau apa segala macam. Ya begitulah. Kesan saya setelah mengikuti koreo lingkungannya Mbak Mila itu menyenangkan, prosesnya seru. Pesannya sih kalau bisa waktu latihannya tuh ditambah, soalnya terlalu mepet banget, jadi kadang latihannya juga nggak pernah komplit, susah banget komplitinnya. Pemusiknya, penarinya susah banget. Tapi ini pengalaman banget buat saya, buat ikutin koreografi lingkungan. Sukses terus buat Mbak Sang Kaca. Sukses. Terutama di bagian sesi April dan keseluruhannya bagus. Sukses selalu buat sahabat Mila. Performnya hari ini cukup berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya, setiap saatnya, setiap berkaryanya lebih dari ini. Amin. Karyanya bagus banget. Sang Kaca Rasa bisa buat kita kayak yang bisa mengilhami tariannya dia. Sukses selalu buat Bantah. Semoga karya-karya kedepannya bisa lebih baik lagi.